Minggu lalu kamu belajar soal apa dalam sharing bersama? Saya percaya itu sangat memberkati teman-teman semua, amin. Di 2 minggu yang lalu kita masih terus belajar tentang 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Baru sampai di iman toh, amin. Masih ingat? Kasih tahu lupa satu detik. Ya, soalnya dia masuk sini keluar sini, harusnya ingat terus. Tidak boleh tidak ingat. Bagaimana Anda bisa luput? Kayak 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Masih dalam perikop yang sama, dia yang memulai, dia pula yang akan meneruskan sampai tuntas, sampai kesudahan segala sesuatu. Karena dia yang memulai, dia pula yang meneruskan, dia juga yang memperlengkapi kamu dan saya, supaya kamu bisa melewati semuanya. Ada amin? Oke, kita baca ini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita apa saudara? Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan dia yang telah memanggil kita oleh apa? Kuasanya yang mulia dan ajaib. Kita garis bawahi, saya ingatkan lagi kembali bahwa ia telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup kita ke depan, yaitu hidup yang saleh. Itu targetnya. Karena kita tidak bisa kembali kepada Bapa dalam posisi najis, tidak bisa. Kita tidak bisa kembali kepada dia di Firdaus dalam keadaan yang tidak layak, tidak bisa. Sebagai orang yang percaya kepada dia, seharusnya kamu mengerti bahwa ketika saya kembali kepada dia atau dipanggil pulang, berarti saya harus mempersiapkan diri saya, atau saya tahu diri saya harus minimal dalam posisi berkenan di hadapan dia. Setuju, katakan amin. Tidak bisa karena lu percaya pada Tuhan Yesus, habis itu mati langsung masuk surga. Belum tentu. Karena dia bilang apa? Targetnya hidupmu yang saleh, targetmu hidupmu yang suci. Targetnya adalah pada kamu adalah hidup yang kudus, yang berkenan kepada dia. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Jadi untuk masuk bersama dengan dia nanti kelak di Firdaus, pastikan hidupmu itu dalam posisi berkenan. 1, 2, 3. Kuat. Iya. Jadi saleh, kudus, emangnya gampang? Kan tidak gampang. Makanya dia bilang apa? Dengan kuasa ilahinya, dia menganugerahkan kepada kamu dan saya sesuatu yang akan menjadi guna buat kita untuk bisa apa? Mencapai targetnya Tuhan, mencapai targetnya Bapa kita. Setuju, katakan amin. Targetnya apa? Kudus adanya. Targetnya apa? Saleh adanya. Makanya dia berkata selalu dalam kitab suci, hendaklah engkau kudus sebab aku kudus. Hanya orang kudus yang bisa ada bersama-sama dengan dia di Firdaus. Kak Victor, tapi itu ada penjahat yang di sebelah kiri atau kanan, kita tidak tahu ya. Alkitab hanya bilang sebelah. Tapi ketong di sekolah minggu bilang kanan. Coba lihat sebelah kiri kanan. Ketong nih ada budaya yang lain. Selalu kanan itu berarti kiri berarti. Coba lihat sebelah kiri kanan. Orang yang pakai tangan kiri jahat. Coba lihat sebelah kiri kanan. Coba lihat dulu. Kalau dia punya tangan ini main kiri kanan, di antara baik dan jahat. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Itu kebiasaan. Jadi jangan dibawa langsung sampai salib juga sebelah kanan. Nah, karena kanan pasti surga, kiri pasti. Coba lihat sebelah kiri kanan, ketong sedang dibawa agak lain. Ya, 1, 2, 3. Jadi Alkitab ngomong tidak ada di sebelah kiri atau kanan, hanya bilang di sebelah saja. Seorang yang penjahat yang betul-betul memang dia layak untuk disalibkan. Karena dia punya masalah, dia membunuh, dia memberontak, dia memang layak untuk disalibkan. Tapi kenapa dia dikatakan oleh Tuhan Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau ada bersamaku di Firdaus. Coba lihat sebelah kiri kanan. Kak Victor, itu penjahat saja masuk surga. Nah, coba lihat. Ya, kalau kau mau seperti itu penjahat masuk surga, maka kau juga ikut disalibkan seperti Tuhan Yesus. Karena itu penjahat juga setimpal hukuman yang dia terima, sesuai tidak dengan perbuatan yang dia buat? Sesuai? Sangat sesuai. Setimpal, impas. Maka dia ngomong, kalau engkau datang jangan lupa beta Tuhan. Hari ini juga engkau ada dengan aku di Firdaus. Jadi setimpal tidak? Hukuman yang diterima dengan perbuatannya setimpal tidak? Kasih tahu sebelah kiri kanan, setimpal. Kasih tahu dulu, setimpal.
Ya, itu maksudnya supaya itu. Jadi kalau kamu di sini teman, mau sampai pada posisi yang diinginkan oleh Bapa, kudus, tak bercacat, saleh, berkenan di hadapan Bapa, kudus adanya. Kamu harus mengerti, kita tidak bisa berjuang sendiri. Bilang sama dirimu, saya tidak bisa berjuang sendiri. 1, 2, 3. Iya, kenapa kita ini tidak bisa berjuang sendiri? Kembali lagi dalam kisah yang dulu. Ketika Adam jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Betul tidak? Manusia kehilangan semua identitas dirinya. Manusia kehilangan kodrat ilahinya dia. Kodrat ilahi itu apa? Yang serupa, yang segambar dengan Bapa, yang memiliki kasihnya Bapa, yang memiliki pikirannya Bapa, yang memiliki sifat karakteristiknya Bapa. Itu kodrat ilahi. Manusia kehilangan kemuliaan itu kehilangan semuanya. Sehingga ketika dia turun, dia memberikan satu yang disebut dengan pengampunan, dengan satu tujuan, kamu mampu kembali pada posisi kodrat ilahimu. Setuju, katakan amin. Ada amin? Makanya kita butuh dia. Dia bilang apa? Kau berjalan sendiri tidak bisa. Oleh karena itu saya yang memulai, kata Tuhan Yesus. Saya juga yang akan meneruskan di dalam kamu. Tetapi waktu saya meneruskan bersama dengan kamu, saya tidak biarkan sendiri. Saya melengkapi kamu. Saya memberikan sesuatu yang berguna buat kamu, supaya kamu punya kekuatan, kamu punya kemampuan untuk bisa mencapai tujuan ilahi, yaitu hidup yang kudus. Setuju, katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan betapa baiknya Bapa kita. 1, 2, 3. Makanya hormati dia, cintailah dia, sayangilah penciptamu, hormatilah dia. Kenapa? Dia yang memulai, dia meneruskan, tapi kamu diperlengkapi dengan sesuatu yang berguna buat kamu. Supaya apa? Kamu tidak binasa di ujungnya. Setuju, katakan amin. Itu kita pun Bapa. Makanya hargai dia, hormati dia. Jangan sedikit-sedikit pakai andalkan diri sendiri. Tidak bisa. Kamu tidak bisa hidup tanpa dia. Kamu tak bisa berjalan tanpa dia. Kamu butuh penciptamu. Setuju, katakan amin. Bilang sama dirimu, jangan terlalu egois, jangan terlalu sombong, jangan terlalu merasa diri bisa. Oh, saya bisa jaga diri. Oh, saya bisa bikin ini, saya bisa amin. Tapi lu sudah tahu ketika dia ambil lu punya nafas itu kan hilang kau. Semua yang lu rancang, semua punya kebiasaan, semua lu punya jago, semua hilang. Hormati dia, karena dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia pula tidak pernah meninggalkan lu jalan sendiri. Bilang saya meneruskannya, habis itu lu jalan sendiri sudah. Tidak, dia bilang aku memperlengkapi kamu. Aku memberikan sesuatu yang berguna buat kamu, supaya kamu bisa mencapai apa yang diinginkan oleh aku. Kudus adanya. Amin. Okay. 2 minggu yang lalu kamu belajar tentang dia kasih apa buat kita. Yang pertama dia kasih iman, pengharapan, dan kasih itu satu paket. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Dia menganugerahkan kepada kita iman, pengharapan, dan kasih. 1, 2, 3. Ya, jadi kalau kamu sekarang ini bisa percaya dia, itu anugerah. Itu kasih karunia. Setuju, katakan amin. Jadi bukan karena kebetulan kamu terlahir jadi orang Kristen, kamu terlahir dalam keluarga Kristen, kamu sudah, oh saya sudah percaya Tuhan Yesus. Anugerah itu namanya. Kamu diizinkan untuk terlahir dalam keluarga orang percaya, orang Kristen. Walaupun ketumpung keluarga kadang-kadang juga ya, haleluya. Coba lihat sebelah kiri kanan. Sebentar kenal Tuhan, sebentar sonde. Sebentar bilang amin, sebentar sonde. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Tapi puji Tuhan tetap toh ketong percaya Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Berarti anugerah tidak? Anugerah tidak? Mau nakal, mau bejat sekalipun tetap. Mau berdoa, tetap kakak, itu pasti berdoa kakak. Penjahat, sejahat apapun juga kakak. Kalau kita bilang begini, ayo kita berdoa, dia pun jahat hilang sebentar kakak. Dan dia akan merendahkan dia pun diri dan bikin kuda-kuda yang bagus untuk apa? Sikap berdoa nah. Pasti, tonde mungkin sonde. Kecuali memang ini anak baik-baik tapi sengaja nakal, munafik itu namanya. Coba lihat sebelah kiri kan. Hati-hati. Kasih tahu lagi, hati-hati ya. Jadi Bapak kita baik tidak? Sangat baik. Jadi kalau kamu sekarang bilang Bapak engkau baik, kamu sudah punya pengertian bahwa dia yang memulai, dia yang meneruskan, dia juga yang memperlengkapi saya untuk bisa sampai pada tujuan. Berarti dia sangat baik tidak? Dia sangat baik. Kalau dia itu baik buat kamu dan saya,
Haruskah kita mengecewakan dia? Haruskah kita membuat dia menangis? Haruskah kita membuat dia kecewa? Haruskah kita menyakiti hati dan perasaannya? Kalau dia begitu baik buat Anda dan saya, bukannya sekedar dianya meneruskannya, tapi dia sendiri yang memulai. Memulai dengan cara apa? Dia turun dalam tubuh daging manusianya, dia merangkak ke Golgota seperti sesuatu yang tidak dianggap, kemudian menyerahkan nyawanya. Supaya apa? Kamu dan saya boleh dapat menerima pengampunan. Supaya kita memiliki kesempatan untuk bisa berjuang sampai pada posisi kodrat ilahi. Baik tidak? Kalau kamu tahu dia baik, seberapa banyak dari antara kamu ini yang sering mengecewakan dia? Yang sering tidak tahu diri. Itu orang Kupang bilang gini, air susu dibalas dengan air ketuban, air tuba. Coba lihat sebelah kiri kanan. Jangan kacang lupa kulit. Kasih tahu dulu. Jangan dia subai dan ketong pemelawan ini, haleluya. Dia sugerakan di hati ini bilang berdoa, maka tompung maka miu ini alasan ini terlalu banyak. Oke, sekarang sudah bisa mengerti bahwa dia sangat baik tidak? Sangat baik. Kalau dia sangat baik, pantas tidak kita mengecewakan dia? Pantas tidak kita menolak dia? Pantas tidak kita itu membuat dia nangis? Pantas tidak? Jawab. Tidak toh? Bilang sama dirimu, bertobat. 1, 2, 3. Bilang sama diri masing-masing. Karena suka menyakiti hati dia. Tanpa kita sadar. Dengan perbuatan kita yang menurut kita itu biasa saja. Tapi sebenarnya sedang bukan menyinggung dia. Tapi sedang, saya mau anak ini begini. Saya rindu dia begini. Tapi dia masih begitu terus. Tapi Bapak itu tidak kurang sabar loh. Dia sangat sabar. Dan dia tahu kita semua itu pasti jadi. Oleh karena itu, jangan sampai kesabarannya Bapak ini, atau kesempatan yang dia berikan buat kamu dan saya ini, menjadi sebuah kesempatan untuk kita buat dosa terus. Jangan. Tetapi manfaatkanlah kesabaran dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kita ini. Untuk apa? Mulai memperbaiki diri, mulai mengintrospeksi diri, mulai mengupgrade diri kita masing-masing. Setuju? Katakan amin. Kenapa? Dia masih memberikan kita nafas hidup. Oke, kita kembali saudara. Dia melengkapi kita dengan yang pertama apa tadi? Iman, pengharapan, dan kasih. Dia melengkapi kamu, dia menganugerahkan kepada kamu dan saya. Dia memberikan kamu iman. Oleh karena itu teman-teman, untuk kamu membuktikan kamu benar-benar telah menerima iman itu, makanya dia bilang di ayat yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh menambahkan iman kamu. Iman yang mana? Iman yang diberikan oleh penciptamu kepada kamu. Kamu harus tambahkan itu iman. Kalau hanya cuma dia berikan, iman itu tidak berkembang, iman itu tidak bertumbuh, iman itu tidak akan pernah menjadi iman yang sejati. Sedangkan yang diinginkan oleh pencipta adalah iman yang mana? Iman yang sejati. Lihat, justru karena itu, baca 2, 3. Kamu harus apa? Untuk apa? Lihat sampai di situ, menambahkan iman kamu. Lihat, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Garis bawahi kata sungguh-sungguh. Kenapa harus dengan sungguh-sungguh? Karena tanpa kesungguh-sungguhan, kamu tidak akan pernah bisa menambahkan iman yang diberikan kepada kamu secara cuma-cuma ini dengan baik. Gak bisa. Kenapa harus dengan sungguh-sungguh? Tekanan dari kekuatan si jahat yang ada di luar tubuh kamu itu begitu kuat. 2, 3. Tekanan yang ada di dalam diri kamu berupa keinginan daging, mata, keangkuhan hidup, dan hawa nafsu begitu kuat. Makanya kenapa di Alkitab bilang apa? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu berarti apa? Tidak main-main. Benar-benar harus memaksa diri kamu dan saya. Harus benar-benar menyalipkan dirimu. Benar-benar. Bukan benar-benar, saya bilang benar-benar lu bikin, kemudian lu suruh bapak mama bikin salib di rumah, kemudian salibkan saya, sudah Bapak. Bukan itu. Tetapi sungguh-sungguh menekan keinginan. Ketika keinginan itu mengarahkan kamu untuk melakukan sesuatu, kamu sungguh-sungguh bisa mampu menekan. Ada amin? Bisa nangkap tidak? Jadi Alkitab bilang sungguh-sungguh itu karena apa?
Penulis ini sudah mengerti dengan ilham Roh Kudus itu, mereka ngerti dan mereka tahu bahwa manusia kalau tidak dengan sungguh-sungguh, maka kekuatan musuh kita, si jahat itu akan berjuang untuk mematahkan kamu. Dengan memanfaatkan apa? Kekuatan keinginan di dalam diri kamu dan saya. Makanya Yakobus 1 bilang apa? Jikalau keinginan itu dibuai, maka lahirlah dosa. Jadi dosa itu lahir dari mana? Keinginan kamu. Keinginan yang mana? Yang dibuai. Cara membuahi keinginan itu dengan cara apa? Dengan cara kamu melihat, dengan cara kamu mendengar. Melihat itu akan memikat kamu. Mendengar itu akan memikat kamu. Makanya Alkitab bilang apa? Ketika Hawa itu melihat buah pohon itu menarik hati dan penuh pengertian. Melihat. Ditambah ada bisikan-bisikan musuh. Jadi melihat dan mendengar membuat dia berani mengambil keputusan yang di luar daripada apa yang diinginkan oleh pencipta. Jadi kamu lihat keinginan itu dibuai itu dengan cara apa? Si jahat itu, musuhmu itu akan bikin apa? Dia akan membuat propaganda namanya. Propaganda untuk apa? Untuk membangkitkan birahi dalam diri kamu dan saya, untuk membangkitkan keinginan daging, mata dan kangkuan dalam hidup kamu dan saya. Supaya apa? Lahirlah dosa. Di mana ada dosa, di situ ada kematian. Di mana ada dosa, di situ ada si jahat yang berkuasa. Karena si jahat hanya bisa berkuasa kalau ada dosa. Kasih tahu sebelah kiri kanan, musuhmu akan berkuasa atas hidupmu kalau ada dosa. 1, 2, 3. Jadi kalau tidak ada dosa, musuh bisa berkuasa atas kita tidak? Tidak bisa. Oleh karena itu, stop berbuat dosa, maka musuh akan jauh dari hidup kamu. Setuju? Katakan amin. Iyalah. Adam, emangnya si jahat dekat Adam? Tidak bisa. Kenapa? Tidak ada dosa di dalam diri Adam, tidak ada. Coba lihat sebelah kiri kan. Jadi otak tuh pakai. 1, 2, 3. 2. Kuat. Apa dipakai? Otak. Makanya Alkitab bilang apa? Berubahlah. Pembaruan apa? Otak. Kasih tahu pembaruan otak. 1, 2, 3. Ya, jadi upgrade lu otak terus. 1, 2, 3. Ya, jangan buntu. Upgrade ini otak terus. Jadi kalau sudah pernah jatuh di itu lubang, upgrade itu lubang. Jangan lu sudah tahu itu lubang, sudah pernah upgrade otak, lu pikir itu apa? Masuk terus di lubang yang sama. Berarti kan ketong belum sampai pada posisi mengupgrade kita pun diri. Kenapa? Sudah tahu itu lubang, kita bukan menghindar, kita terus masuk di lubang yang sama. Kasih tahu sebelah kiri kanan, upgrade otak. 1, 2, 3. Sudah tahu salah, sudah tahu tidak benar, tetapi masih terus mempertahankan yang tidak benar. Sudah tahu itu ada keliru, tapi terus mempertahankan. Itu tidak mengupgrade diri. Bagaimana Anda bisa memiliki iman sejati, teman-teman, kalau Anda sendiri tidak mengupgrade diri kamu? Berusaha dengan sungguh-sungguh itu mengupgrade diri, kakak. Ya, berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Yang dulunya begini, dia harus berjuang, harus sampai di titik ini. Kalau dia sudah begini, dia harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Karena iman ini kakak, kalau tidak diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, sudah bisa kakak. Karena targetnya Bapak kan kudus dan saleh di sana. Jalannya yang harus kita tempuh, sungguh-sungguh berjuang, berusaha. Menambahkan ini iman yang sudah kau terima dari dia karena percayamu kepada dia. Maka dia kasih kita iman percaya, sungguh-sungguh, haleluya. Sekarang harus tambahkan. Supaya saya benar-benar sampai layak di hadapan Bapa. Kan ayat 8 kamu lihat di pun target. Coba lihat ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu dibuatnya apa? Kamu dibuat menjadi giat dan apa? Kamu lihat itu dua kata, giat dan berhasil. Giat itu artinya rajin, giat itu artinya tekun, kakak. Amin. Berarti orang yang rajin, orang yang tekun, orang yang ulet dalam Bapa itu bukan usahanya, tetapi karena Bapa yang menganugerahkan satu perasaan, satu kekuatan giat. Makanya dia akan terus mencintai Bapa, dia akan mencari Bapa terus, dia akan terus dimanapun juga dia akan ingat Bapa terus. Makanya dalam 2 Tawarik pasal 7, carilah wajah Bapa itu bisanya di mana? Nih kamu lihat, kamu akan dibuat menjadi giat, rajin, tekun, konsisten, penuh integritas. Itu kata giat. Baru ada berhasil. Kalau kamu konsisten, kalau kamu tekun, kalau kamu terus melakukan dengan sangat rindu kepada Bapamu,
Otomatis kamu berhasil. Ini bukan berhasil punya uang, diberkati kiri kanan. Ingat, kamu di sini diajar. Berkat yang Bapak kasih buat kita adalah berkat pengenalan yang benar akan Dia. Amin. Bukan berkat finansial, itu bonus kakak. Makanya kamu pegang firman ini. Matius 6 ayat 33. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, itu akan ditambahkan kepada kamu. Ditambahkan, itu tambahan. Tambahan itu kan bahasa lain dari bonus. Yang utama itu apa? Pengenalan engkau kepada Dia dengan benar kakak. Itu yang paling utama. Karena itulah yang akan membuat kamu, lihat, ketika kamu mengambil sebuah keputusan kamu mau bertobat. Oke? Tanpa pengenalan yang benar akan Bapa, kamu berjalan mungkin 1 tahun bisa oke. Tapi setelah itu kamu pasti akan drop. Kamu pasti akan down. Kamu pasti akan menyalahkan Tuhan. Kamu pasti akan menyalahkan orang-orang di sekelilingmu. Dan engkau akan meninggalkan Dia. Tetapi dengan pengenalan akan Bapa, engkau mengambil keputusan untuk menggiring Dia. Kau mengenal Dia. Kenapa? Kamu dibuatnya kan giat dan berhasil kakak. Dalam pengenalan akan Dia. Ketekunan, konsisten, integritas. Jadi sampai kapanpun, dalam keadaan dan situasi seperti apapun, kamu tidak akan pernah sekali-kali punya pikiran di dalam diri kamu untuk meninggalkan pencipta kamu. Amin. Itulah intinya supaya kamu itu berjuang dan berusaha dengan sungguh-sungguh menambahkan iman yang Dia berikan kepada kamu ini. Sungguh-sungguh berjuang. Karena kamu punya musuh eksternal yang dari luar tubuh kamu. Kamu punya musuh di dalam diri kamu. Maka dia bilang, apa? Lu harus berjuang sekuat tenaga. Lu butuh Dia, yes. Kau bilang, Bapa engkau yang memulai semuanya di dalam aku. Engkau pula yang meneruskan di dalam aku. Engkau telah menganugerahkan kepada saya iman. Tolong saya mau berjuang dengan sungguh-sungguh. Agar iman yang kau berikan buat saya ini penuh dengan kebajikan. Penuh dengan pengetahuan. Penuh dengan penguasaan penuh dengan ketekunan, kesalehan. Penuh dengan kasih. Supaya saya semakin giat. Semakin giat. Semakin giat. Orang kalau sudah giat kakak, dia dalam kesibukan kerja seperti apapun, dia tetap mencari Bapa. Itu giat kakak. Makanya dia pasti berhasil. Secapek apapun, sesulit apapun keadaannya, dia tidak akan pernah menggantikan posisi waktu dia dengan pencipta dengan yang lain. Hei, saya sudah capek tidur. Nggak, dia akan punya waktu biar hanya 5 menit, biar hanya 10 menit, biar hanya 15 menit. Tapi dia tahu menghormati dan menghargai penciptanya yang telah mau memulai di dalam dia, yang mau meneruskan di dalam dia, bahkan memperlengkapi dia dengan iman, pengharapan dan kasih. Dia tahu menghargai, dia tahu menghormati perjuangan Bapaknya. Ada amin? Jadi jangan jadi anak muda yang picik. Kamu lihat ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, lihat. Ia menjadi buta. Oke, bahkan menjadi picik. Buta baru jadi picik kak. Tahu picik toh? Buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Dia jadi buta. Dia suka menyalahkan dirinya. Dia suka menyalahkan orang lain. Dia menjadi orang yang penuh dengan kepicikan. Dia menyalahkan orang, menjatuhkan orang dengan penuh iri hati, kedengkian dan amarah. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Kalau kau sudah dikaruniai oleh Tuhan iman yang luar biasa, maka sungguh-sungguhlah tambahkan itu iman supaya melahirkan iman yang sejati. Ada amin? Kasih tahu, berusaha dan sungguh-sungguh teman. 1, 2, 3. Iya. Kalau kau bilang gini, oh saya tunggu ada komunitas besar. Tidak ada urusan dengan komunitas. Ini soal yourself, diri kamu. Setuju, katakan amin. Coba lihat sebelah kiri kanan. Masih ada kesempatan. Pergunakan. 1, 2, 3. Jangan ada kesempatan pikir bilang gini, hidup ini sekali saya rusak. Coba lihat sebelah kiri kan, justru hidup sekali ini jangan kasih rusak. 1, 2, 3. Hidup sekali ini untuk betul jadi baik betul-betul. Ini hidup 1 kali lagi, lu kasih rusak lagi. Rasanya dari yang kecil itu jadi kebablasan kakak. Sedikit 1 sloki kasih panas badan.
Pikas panas itu pi bakar itu tunggu api dong tuh. Ini. Itu juga bisa kasih panas. Kalau lu rasa sudah bisa panas, lu masuk dalam api sana. Tak usah minum. Minum dulu sedikit saja, minum. Iya toh? Coba lihat sebelah kiri kananmu, hati-hati. Ya, itu yang namanya buta dan akhirnya jadi piciknya begini. Oh, basong lihat kata model begini, basong lihat kata ini ke setan sah. Yang bikin diri lu setan tuh siapa? Lu sendiri tuh. Lu bilang hanya cuma mau tato sepotong. Oh, basong sendiri saya masuk surga bula-bula. Amin, memang. Tahu saya bilang basong juminder dengan orang model begitu. Langsung ngomong saja, tidak apa-apa. Wih, hanya basong saya tiap hari ini mau berdoa. Amin. Tuh keputusan masing-masing ya. Jangan orang ngomong gitu, sonde ya, kata hanya begitu. Tidak boleh. Coba lihat sebelah kiri kanan kamu nih model begitu toh. Orang ngomong kamu, tidak kakak, bukan begitu. Yakin bahwa ketong ini miliknya Bapa. Yakin bahwa apa yang kita lakukan ini ya dan amin. Setuju, katakan amin. Kalau memang orang itu picik dengan kita, sudah. Berlakulah dengan benar. Dan katakan bahwa ya saya punya keputusan untuk ikut dia. Apa yang salah? Jadi jangan terlalu takut. Itu iman. Jadi teman-teman harus berusaha dan sungguh. Bukan hanya iman, pengharapan juga harus diusahakan, Kak, diperjuangkan, Kakak, untuk menjadi bagian yang benar dalam hidup kita. Karena apa? Karena banyak orang Kristen ini bilang berharap sama Tuhan tapi ujung-ujungnya pakai kekuatan sendiri. Berharap sama Tuhan tapi ujung-ujungnya minta tolong ke dukun, setan. Pergi di batu bilang gini, kayaknya lu nih leluhur dong ada panggil ini. Kalau saya bilang leluhur berarti pi mana? Amin. Siapa yang tahu itu? Kok tahu ya? Pi kuburan, mulai bakar lilin satu ya. Jadi dong mulai pergi di kubur, kemudian omong bayi, ini cucu sudah datang. Cucu su berdoa di hamba Tuhan semua bayi, tapi sudah ada jawaban, tapi ada satu hamba Tuhan bilang harus pi bayi nak. Jadi Andi kok datang ke bayi, tiba-tiba getarin di kuburan. Coba lihat sebelah kiri kanan. Semakin tidak Anda percaya bahwa itu kuburan bicara. Musuhmu itu tahu kamu butuh jawaban. Bapak kita berproses, Kak. Dia bisa langsung memberi jawaban kepada kamu, amin. Tapi dia tidak mau kau punya iman yang instan, Kakak. Tapi dia mau kamu punya iman yang penuh dengan pengharapan. Makanya dia berproses. Tapi musuhmu si jahat itu, dia tidak mau kau punya iman yang berproses. Dia mau kau punya iman yang instan. Sehingga kau tidak bergantung dan berharap sama Bapak kamu. Makanya dia, lu omong di sana langsung bilang gini, tenang anak. Ini bayi supi ini. Oh begitu kok bayi. Iya. Ini bayi supin. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Hati-hati bayi supio. Jadi kamu ingat baik-baik. Kalau ada persoalan, kalau ada masalah, kalau ada banyak hal yang kamu hadapi, tekanan kiri, tekanan kanan, atas bawah, muka belakang, kena semua. Percayalah itulah proses imanmu untuk melahirkan pengharapan yang kuat di dalam Bapa. Jadi jangan langsung begini, banyak kita ini punya masalah langsung dicari orang untuk kita curhat. Supaya apa? Cari pembelaan diri. Mulai cari pembelaan A, B, C, D. Baik, saya rasa baik-baik saja. Tetapi itu punya efek negatifnya dengan kamu. Kenapa? Kita tidak akan pernah selalu bersama. Kita akan ada di satu posisi demi posisi tertentu. Dalam keadaan tertentu yang hanya membutuhkan kamu sendiri punya keputusan. Tidak butuh orang lain. Kamu dalam keadaan dalam kesendirian. Pasti tidak mungkin tidak. Semua kamu dan saya itu akan ada di itu posisi. Amin. Di mana tidak ada teman. Di mana tidak ada kakak rohani di situ. Di mana tidak ada hamba Tuhan. Di situ hanya lu sendiri. Dan lu harus mengambil keputusan. Lu sendiri. Makanya mulai belajar dari sekarang. Iman itu berproses. Berjuang, berusaha dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Melahirkan pengharapan, Kakak. Harapanmu itu ya dan amin. Makanya iman yang berproses itu Kakak kan menanti, menunggu. Saya percaya saya dapat sepeda. Tapi belum ada sepeda. Tapi lu percaya. Percaya imanmu itu kan menunggu. Berharap pasti lu dapat sepeda. Entah 2 tahun kemudian, entah 3 tahun kemudian, entah 5 tahun kemudian. Berharap saja. Dan percaya saja. Pasti jadi.
Jadi berusaha tidak, berusaha dan sungguh-sungguh tidak, itu Anda punya iman. Supaya bisa sampai pada tujuan ilahi Bapa. Amin. Habis itu ada pengharapan di situ. Baru ada kasih. Kasih itu kan karakter, sifat yang harus kamu miliki secara utuh. Kalau lu punya imannya bagus, melahirkan pengharapan di dalam kamu, kasih itu otomatis, Kak. Udah ada dalam kamu. Makanya kalau orang bilang saya punya kasih, imannya peot, tidak ada pengharapan, itu kasih omong kosong. Karena kasih itu kan lebih dari semua iman dan pengharapan. Iman dan pengharapan di dalamnya pasti ada kasih, Kakak. Sonde mungkin sonde. Makanya berusaha dengan sungguh-sungguh menambahkan iman kamu. Iman yang telah kamu terima dengan cuma-cuma dari penciptamu. Berusahalah untuk supaya penuh dengan kebajikan, pengetahuan, apalagi penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Lihat, di dalam iman ada kasih, Kak. Di dalam pengharapan ada apa? Ada kasih. Lu bisa tunggu jawaban itu dengan apa, Kak? Kasih, karena kasih. Kasih tahu sebelah kiri kan. Jadi iman, pengharapan, dan kasih itu satu paket. 1, 2, 3. Ajaib tidak kita pun Bapa perlengkapi kita, dahsyat tidak. Ayo berjuang. Yang kedua, ayat yang keempat dari 2 Petrus ini, Kak. Baca. Ayat yang keempat. 2, 3. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang apa? Lihat, saya pakai bahasa janji, saya agak gubah sedikit dengan ketetapan Bapa. Kalau janji itu kamu berjanji dengan dia bisa, kamu manusia yang berjanji dengan dia. Tapi kalau Bapa saya, Bapa kamu dan saya yang menciptakan langit dan bumi, bukan berjanji, menetapkan. Makanya lagu Tuhan menetapkan, ketetapan itu ya dan amin. Dan ketetapan Bapa tidak bisa dirubah, tidak bisa diganti oleh siapapun juga. Setuju, katakan amin. Jadi kamu lihat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita apa? Semua ketetapannya. Semua ketetapannya diberikan kepada kamu dan saya. Gila. Dia kasih iman, dia kasih pengharapan, dia ajar tentang pengharapan, dia kasih yang adalah bagian dari dirinya buat kamu dan saya. Sekarang dia kasih apa lagi, Kakak? Ketetapannya. Apa ketetapannya? Hukum-hukumnya, sifat dan karakteristiknya dia berikan buat kamu. Dia perlengkapi, Kakak. Kenapa? Dia tahu manusia itu tidak bisa jalan sendiri. Makanya dia perlengkapi kita dengan hukum, ketetapan, peraturan, semua dia kasih di sini. Supaya kita berjalan sesuai dengan apa? Hukum. Kita berjalan sesuai dengan ketetapan. Makanya dia bilang, aku ini jalan, aku ini yang benar, aku ini hidup. Dia sudah bilang dia jalan, itu ketetapan semua, Kakak. Ikuti jalan itu, jalan. Ada rambu-rambu, ada ketetapan, ada hukum-hukumnya, ikuti. Kasih tahu sebelah kiri kanan, kalau lu jalan di jalan, tanpa lu memperlengkapi semua perlengkapan dalam lu sendiri, ketika ditilang, kena tilang kau sonde. Kena, Kakak, karena lu tidak lengkap. Spion lu angka buang. Karena bilang kurang gaul. Iya toh? Knalpot, bunyi kurang racing. Kasih bunyi besar sedikit, kos orang jantungan, tambah jantungan. Iya toh? Sok potong, agak lebih ceper lagi. Coba lihat sebelah kiri kanan. Gaul pakai otak tuh begitu, 1, 2, 3. Pabrik itu bikin standar, standarisasi namanya. Dia sudah melalui uji kelayakan. Saya omong ini betul kok tidak? Uji kelayakan. Uji kelayakan itu apa? Dia punya ban ini cocok kosong, dia nomor berapa? Beban yang bisa dia naik pikul itu berapa? Uji kelayakan. Naik di tempat tebing, turun lembah, bagus kosong deh. Ini kendaraan ini. Kemudian ini mesinnya sudah pakai begini, sudah bagus. Dia punya ratingnya apa, sennya begini kiri kan oke. Dia pun klaksonnya oke. Sampai di kantong tangan rubah semua. Klakson rubah, lampu ini senter kantong mata buta semua. Ini yang hidup tidak sesuai dengan ketetapan Bapa. Sudah dikasih dia punya aturan-aturan, dia punya standarisasinya seperti apa. Kita pikir tidak bagus ini. Pabrik, sudah lu bikin pabrik sendiri saja, lu bikin sesuai dengan lu pun standar. Bikin setir ini dia kan sudah bikin standarnya, setir itu pas supaya lenganmu itu tidak capek, Kak. Tapi kau bilang ini kurang bagus, patah dia.
Coba lihat sebelah kiri. Aduh, Tuhan saya yang tahu ini kakak. Ini apa sebenarnya dunia ini? Itu bukti bahwa memang manusia pada dasarnya sukanya apa? Menolak aturan. Atau orang biasa bilang apa? Aturan dibuat untuk dilanggar. Itu siapa yang bilang? Donald Trump. Dia bilang ini peraturan semua dibuat untuk dilanggar. Nah, karena mana? Coba lihat sebelah kiri kananmu. Jadi tabiat manusia itu apa sebenarnya? Suka melanggar, suka tidak taat semua aturan. Tetapi kalau ketetapan itu diberikan kepada ketong, berarti sebenarnya dia tahu kita bisa taat tidak sama ketetapan dia. Sangat bisa. Makanya kenapa dia bilang yang pertama, kamu berusaha dulu dengan sungguh-sungguh menambahkan iman kamu, semua pengharapan kamu, kasih kamu harus penuh. Supaya apa? Waktu dia berikan yang kedua, yaitu anugerah ketetapan, kita bisa terus hidup dalam ketetapannya. Setuju, katakan amin. Tapi kalau kamu tidak punya iman, kamu tidak punya pengharapan, kamu tidak punya kasih, maka ayat 9, kamu menjadi buta dan picik. Amin. Maka ketong sudah bisa menerima ketetapan-ketetapannya, tidak bisa. Makanya yang pertama iman, pengharapan dan kasih harus kita punya, Kak. Harus benar-benar punya, kita miliki sebenar-benarnya dalam kita pun hidup. Supaya apa? Waktu dia menganugerahkan yang kedua, kelengkapan yang kedua, yaitu ketetapan-ketetapannya hidup di dalam kita. Gila, dahsyat banget, Kakak. Kamu lihat orang yang hidup ketetapan Bapa, Amsal pasal 3. Ayat 1. Ini sampai 4 saja ya. 2, 3. Hai anakku. Ini ketetapannya. 1, 2, 3. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ayat yang kedua. Lihat, ini berkatnya. Ketetapannya dia kasih. Ada berkatnya kau terima. Kalau kau punya ketetapan, kau hidup dalam ketetapannya Bapa, lihat, karena apa? 2, 3. Panjang umur dan lanjut usia, serta apa? Akan apa? Ditambah-tambahkan. Lanjut usia itu umur kamu tidak akan pernah batas terakhir. Terus, kemudian panjang umur. Itu bicara tentang apa? Apa yang kau buat dengan tangan kamu, selalu dibuatnya berhasil. Mazmur pasal 1. Apa saja yang kami perbuat berhasil, itu panjang umur. Lanjut usia itu bicara usia. Panjang umur itu bukan bicara usia, tapi bicara tentang pelayanan kamu maju terus, pelayanan kamu terus punya umur yang panjang. Amin. Usaha bisnis kamu dibuat berhasil dan terus punya umur yang panjang. Begitu, Kak. Tapi lihat ayat 1 kembali. Dia bikin apa dulu? Ketetapan itu harus hidup atau menjadi bagian dari dalam diri kita. Ayat 3. Ketetapan yang kedua. 2, 3. Janganlah kiranya kasih dan setia itu meninggalkan engkau, dan kalungkanlah itu pada lehermu, dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat yang keempat. Berkatnya, maka engkau akan mendapat penghargaan. Terus mendapat kasih dan apa? Di pandangan siapa? Dan pandangan? Lihat saya, tak usah lu kejar pengakuan orang, Kak. Semua akan ada kau terima kalau kau sudah ada dalam posisi dihargai dan dihormati oleh penciptamu. Caranya bagaimana? Ayat 3 ulang. Janganlah kiranya kasih dan setia itu meninggalkan engkau. Apalagi? Kalungkanlah itu pada lehermu. Dan apalagi? Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Itu ketetapan Bapa, teman. Makanya dia bilang apa? Aku akan memberikan ketetapanku padamu. Gila. Makanya teman-teman, untuk bisa punya landasan yang benar, untuk bisa terima ini ketetapannya, kamu harus punya iman, pengharapan dan kasih itu penuh dalam kamu. Sehingga dia kasih ini ketetapannya, kamu hidup di dalam ketetapannya. Ya, berkat-berkatnya mengalir, itu menjadi bonusnya kamu dan saya. Ada amin? Sudah bisa nangkap sampai di sini? Saya ngerti ya? Oke, ayat 4. Baca lagi. Maka penghargaan di mata siapa? Di pandangan siapa? Kakak, lihat saya. Jangan cari pengakuan manusia, kejar ini, Kakak. Semua itu akan sampai pada posisi kalau Bapa menghormati kamu, Bapa menghargai kamu, Bapa memberikan sebuah apresiasi buat kamu.
Manusia apalagi kak? Itu akan mengikuti. Setuju, katakan amin. 2 Tawarik pasal 7. Lihat. Ini penghargaan di pandangan mata Bapa. Lihat apa yang terjadi. 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14, 15. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, satu merendahkan diri, mencari wajahnya, berdoa. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka apa? Lihat. Aku akan mendengar. Lihat, ini privilege-nya di hadapan Bapa. Kamu mendapat satu privilege, keistimewaan di hadapan Bapa ketika kamu memiliki ketetapan Bapa. Apa yang kamu miliki? Lihat. Penghargaan dari Bapa kepada kamu tuh lihat. Lihat, maka aku, kata aku di situ huruf besar, akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Lihat, itu pertama. Yang kedua, serta memulihkan negeri mereka. Di mana kamu berada, pemulihan itu terjadi. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Itu satu, pribadi, yourself, diri lu. Tapi lu lihat yang kedua, dia bilang apa? Memulihkan negeri mereka. Negeri berarti sudah umum. Berarti ketika lu dipulihkan, maka seluruh orang yang di sekeliling lu dipulihkan enggak? Ketika lu dipulihkan, keluarga lu dipulihkan enggak? Ketika lu dipulihkan, komunitas lu dipulihkan enggak? Ketika lu dipulihkan, tempat lu kerja di mana ada orang-orang brengsek di situ, dipulihkan Tuhan tidak? Kakak percaya, ini Bapak bilang, makanya kejar itu privilege-nya Bapak. Kejar itu penghargaan di mata Bapa. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Baru kamu bisa mendapat penghargaan dan kasih di hadapan Bapa. Kejar itu teman. Lihat ayat yang ke-15 kakak, 15. Baca 2, 3. Sekarang matanya Bapa terbuka dan telinganya Bapa. Kamu lihat, menaruh apa? Kepada apa? Halo. Kamu bangga tidak ketika dia punya mata, dia punya perhatian, dia pun seluruhnya yang ada bersama dengan dia di dalam pemerintahan Bapa itu tertuju kepada kamu. Ketika kamu berdoa, seluruhnya tertuju kepada kamu. Kakak dahsyat kakak sebenarnya ini nih. Tapi kan kita belum bisa sampai di itu posisi. Why? Karena kita tidak berjuang untuk menambahkan kitab iman. Kita tidak mau berproses untuk punya pengharapan. Kita tidak mau tinggal di dalam kasih. Kita juga tidak mau hidup dalam ketetapannya Bapa. Kita tolak. Padahal Bapa sudah bilang gini, saya punya mata akan tertuju di situ. Ini bukan hanya untuk Salomo loh. Tapi ini untuk berlaku kepada setiap kita yang mau hidup seturut dengan apa yang Bapa mau. Ada amin? Halo. Kamu mau tidak berdoa begini langsung Tuhan jawab? Berdoa begini Tuhan jawab. Berdoa begini Bapa berproses dengan cepat. Kakak itu ya dan amin. Lihat mataku. Mata ini telinga. Mata. Telinga. Taruh perhatian. Full loh. Coba lihat sebelah kiri kanan. Kalau Tuhan pun mata sudah di sini, lu bisa buat dosa ke sana. Lu Tuhan Allah pun telinga sudah di sini. Lu mau gosip orang lain. Ya. Alkitab bilang 2-3 orang berkumpul dan menyebut namaku, aku ada di situ. Ini soalnya lah. Lu cerita orang pernah dia juga ada di situ, kok ditempelin selalu. Makanya cerita-cerita tercekai leher sendiri, gigit lidah sendiri, mulut tiba-tiba bengkok sendiri, stroke ringan. Coba lihat sebelah kiri kan, hati-hati kakak. Sekarang dia ada di mana-mana. Kalau kamu berjuang, dia akan berjuang berusaha untuk mendampingi kamu sampai selesai. Yang terakhir 16 adik. Lihat, ini yang hebat. Bapa dahsyat kan buat kamu. 2, 3. Sekarang telah kupilih, kukuduskan rumah ini. Bukankah targetnya dia itu? Kudus adanya, amin. Kupilih dan kukuduskan rumah ini. Supaya apa kakak? Namaku tinggal di situ. Untuk apa? Bukan hari ini saja kakak. Bukan untuk besok saja kakak. Ingat Mei, untuk selama-lamanya. Amin. Maka lihat dia omong lagi. 2, 3. Maka mataku, hatiku akan apa di mana? Sampai kapan? Sepanjang masa. Itu luar biasa teman ya. Mari berjuanglah dengan sungguh.
agar apa yang dia katakan, aku menganugerahkan semua yang berguna, itu benar-benar berguna buat kamu mencapai targetnya Bapa. Setuju, katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan, Bapa sangat mengasihimu. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya.